Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan mengenai Pi Network yang terbaru lagi. Di sini menjelang open mainnet ya, tentunya akan ada informasi-informasi yang sangat mantap dan menarik sekali terkait dengan perkembangan project Pi Network. Dan di sini saya akan melanjutkan mengenai berita yang mana di sini Cina akan menguasai pasar dunia mulai tahun 2023 ya. Informasi di sini menyambung informasi yang beberapa waktu yang lalu sudah pernah saya bahas ya rekan-rekan. Nah di sini saya akan sedikit review ya. Pahami rantainya. Di Cina banyak pabrik dan industri sudah masuk dalam jaringan Pi, yang berarti biaya produksi barang mulai dari bahan baku atau bahan mentah ya. Kemudian ada upah buruh ini menggunakan koin Pi, dan oleh sebab itulah vendor-vendor di Cina tidak khawatir ya kemana mereka akan tukarkan koin Pi mereka untuk dijadikan dengan mata uang fiat, karena semua biaya produksi di atas sudah terselesaikan dengan koin Pi. Dan sampai sekarang atau sampai di sini seharusnya sudah paham ya. Nah ini berkaitan dengan perputaran ya rekan-rekan, atau perputaran alat transaksi ya. Dan di sini perputarannya dengan menggunakan koin Pi sebagai mata uang ya, untuk memutar aset atau memutar roda ekonomi yang ada di Cina ya. Kemudian oleh sebab itu Cina sangat mendorong agar nilai GCV atau nilai 314.000 dolar ya, agar harga produk yang dijual sangat murah, yaitu bisa 0,000 sekian Pi ya. Dan dengan harga barang yang sekian atau harga barang yang terjangkau ya atau murah, yaitu 0,00 sekian Pi, maka akan sangat murah dan mudah ya untuk menguasai pasar di seluruh dunia. Dan kita pasti bahagia membeli mobil di Cina dengan harga sekitar 2 Pi saja ya, daripada membeli dari pasar di luar Cina dengan harga lebih dari 2000 Pi ya. Mengapa pasar di luar Cina belum bisa seperti yang ada di Cina ya? Nah karena adanya rantai yang putus di biaya produksi ya rekan-rekan, atau biaya produksi ya. Nah ini pernah saya bahas dan berkaitan dengan Mardi Kuowi ya, atau pakar ekonomi yang menjelaskan tentang hal ini rekan-rekan. Jadi di sini harus dipahami tentang alur daripada perputaran modal ya, atau perputaran uang atau perputaran koin Pi ya, yang mana di sini dari pihak penyedia atau pihak bank ya. Nah mungkin kalau di sini pihak yang pertama adalah penambang atau mining ya, yang memiliki koin Pi. Nah maka dari itu dari koin Pi tersebut dijadikan barang produksi dengan cara ya untuk transaksi ya. Nah maka diputarkan untuk biaya modal, kemudian biaya transaksi untuk membangun semacam pabrik-pabrik untuk biaya produksi dan lain-lain ya. Itu menggunakan keseluruhannya menggunakan koin Pi ya rekan-rekan. Maka dari itu koin Pi sebagai alat digital ya, atau alat keuangan digital ya untuk di Cina ya. Maka dari itu pionir-pionir dari Cina ini sangat mendukung sekali tentang harga Pi Network yang 314.000 dolar ya. Nah karena untuk semacam ini ya rekan-rekan. Kemudian di sini inilah yang Cina mau ya. Jadi Cina mau menguasai pasar dunia sebelum harga Pi di listing di bursa, dan nantinya ketika Pi sudah listing, Cina tetap akan lebih cepat daripada negara lain ya, karena misalkan harga Pi di bawah nilai GCV, mereka akan tetap memegang koin Pi mereka daripada menukarkannya dengan mata uang fiat ya. Nah, mengapa bisa demikian ya? Nah, di sini karena seluruh kebutuhan hidup di Cina bisa ditukar dengan koin Pi. Jadi untuk apa mereka menjual koin Pi mereka, sedangkan koin Pi lebih bernilai dan bermanfaat dibandingkan dengan mata uang fiat yuan ya. Nah, ini sangat mantap sekali terkait dengan nilai daripada koin Pi ya rekan-rekan. Lalu kemana para buruh dan penyedia bahan mentah yang dibayar pakai koin Pi menukarkan koin Pi mereka untuk dijadikan uang ya? Nah ini adalah pertanyaan yang sangat penting sekali yang rekan-rekan juga harus pahami ya. Bagaimana bisa koin Pi ini bisa untuk biaya produksi ya? Nah, karena di sini koin Pi merupakan berbeda dengan mata uang pada umumnya ya. Atau sampai saat ini koin Pi masih belum listing ya. Nah karena di sini masih dalam fase mainnet tertutup. Nah kemudian di sini lalu kemana para buruh dan penyedia bahan mentah yang dibayar dengan menggunakan koin Pi menukarkan koin Pi mereka untuk dijadikan mata uang ya, untuk mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan Pi belum listing di bursa manapun? Dan jawabannya adalah
Untuk apa mereka menukar dengan mata uang fiat? Karena di Cina mau beli apapun bisa pakai Pi, dan barang-barang yang mereka inginkan harganya sangat murah jika bayarnya dengan menggunakan koin Pi ya. Jadi ngapain juga bawa mata uang fiat atau mata uang kertas yang dinilai ribet ya rekan-rekan. Nah, maka dari itu ini sangat mantap sekali ya tentang penggunaan koin Pi di negara Cina ya rekan-rekan. Nah, mengapa orang-orang Cina begitu menghargai daripada nilai koin Pi ya rekan-rekan, sampai ada yang sangat semacam militan ya dalam mendukung nilai GCV ya. Nah, maka dari itu kita akan membahasnya ya rekan-rekan. Kalau menurut logika ya, menurut admin yang ada di sini atau menurut penulis ya. Nah, di sini nilai GCV ini akan tercapai, bahkan nilai Pi bisa di atas angka GCV ya. Dengan alasan sebagai berikut ya rekan-rekan. Yang pertama di sini ada nilai GCV sebesar 314.000 dolar per satu koin Pi. Ini bisa lahir dari konsensus global Pi Network di seluruh dunia, dan angka ini diusung dan diviralkan atau disupport oleh negara Cina ya, yang memiliki 60% komunitas Pi Network terbesar di dunia ya. Dan orang-orang yang harus paham kalau Pi Network dan vendor di Cina itu semuanya kompak dengan nilai GCV ya. Dan ini juga pernah saya bahas ya rekan-rekan tentang salah satu marketplace di Cina, yaitu mall GCV ya, mall 314.000 U ya. Itu adalah mall pendukung GCV yang ada di Cina ya. Dan untuk orang-orang di Cina memang sangat kompak dalam mendukung GCV ya. Dan di sini bisa dilihat dari banyaknya postingan-postingan video Pi Network dari negara Cina. Nah, di sini banyak sekali ya, termasuk dari saudara Berli. Nah, ini juga orang Indonesia yang sudah lama bekerja di Cina ya. Kemudian di sini ada alasan yang kedua ya. Alasan real yang kedua adalah pionir Amerika mengusulkan harga Pi Network di atas harga GCV ya. Dan popularitas kripto Pi telah dikenal di PBB ya, dikenal di IMF yang bermarkas di Amerika ya. Nah, kita telah berulang kali melihat postingan video yang di-share di grup-grup ya rekan-rekan. Mungkin rekan-rekan juga, untuk rekan-rekan yang menonton channel YouTube, nah mungkin rekan-rekan juga sudah paham ya, atau sudah pernah melihat tentang postingan channel-channel yang membahas tentang Pi Network ya. Kemudian di sini ada alasan yang ketiga. Alasan yang ketiga adalah Picoin akan launching di Open Mainnet dengan harga per koin Pi dengan nilai yang sangat fantastis ya, dengan minimal harga sesuai konsensus ya. Hal ini dikarenakan Pi tidak melakukan ICO di awal. Nah, saat di mainnet lewat HP ya, dan koin Pi bukan kripto konvensional atau kripto tradisional ya, semacam Bitcoin dan lain-lain. Tapi Bitcoin adalah valuta kripto atau uang digital rekan-rekan. Kemudian koin Pi tidak ICO karena telah disponsori oleh perusahaan SpaceX, disponsori oleh Amazon, disponsori oleh Elon Musk, dan Bitcoin disupport oleh para alumni Universitas Stanford Amerika dengan pendirinya adalah ahli utama dan guru besar blockchain Profesor Dr. Nicholas Kokkalis dan istrinya orang Cina ya, juga ahli komputer rekan-rekan. Nah, ini saya rasa sangat mantap sekali ya. Kemudian alasan yang nomor 4 adalah popularitas Pi Network dengan kripto, komunitas terbesar di dunia ya, dengan lebih dari 50 juta ya rekan-rekan. Nah, atau 40 juta orang ya yang sudah mining koin Pi Network ya. Oke rekan-rekan, dan di sini saya lanjutkan ya, dan termasuk untuk sistem node. Di sini Pi Network juga memiliki node komputer aktif ya yang terbesar di seluruh dunia ya rekan-rekan, melebihi Bitcoin. Nah, kemudian sudah memiliki blockchain dan ekosistem pasar yang lebih dulu dilengkapi dengan Web3. Kemudian ada legalitas ICO, SDK browser. Kemudian juga ada wallet dan sedang dirilis bank kripto Pi Network ya, menurut informasi ini. Jadi ini sangat mantap sekali rekan-rekan. Kemudian rekan-rekan harus ingat, Bitcoin walaupun belum open mainnet ke publik ya, di sini Pi Network walaupun sudah atau belum listing ya, di sini sudah digembar-gemborkan tentang harganya yang mencapai 4 miliar rupiah ya rekan-rekan, menurut harga konsensus ya. Jadi orang yang cerdas pasti yang paham dengan project Pi Network akan sangat antusias sekali dalam menyambut daripada koin Pi Network atau project Pi Network ya. Tentunya pada saat open mainnet nanti ya rekan-rekan. Nah, ini saya rasa sangat mantap sekali informasi yang ada di sini ya.
Dan informasi ini saya kutip dari sebuah grup ya rekan-rekan. Nah, jadi di sini ada sebuah grup yang menjelaskan tentang Binetworld dan juga tentang komunitas Binetworld di Cina ya, yang ini berkaitan dengan ekonomi di Cina dan ekonomi dunia, dan juga berkaitan dengan harga konsensus global ya, kurang lebih seperti itu. Nah, maka dari itu untuk kebenaran dari informasi-informasi semacam ini nanti rekan-rekan juga bisa menyaring dengan seksama ya. Jikapun ini benar, maka nanti rekan-rekan yang memiliki koin Pi tentu akan sangat kaya sekali ya. Nah, jikapun informasi di sini agak sedikit menyimpang atau sedikit keliru ya. Nah, ini hanya bersifat informasi ya rekan-rekan, atau informatif ya, dan yang mana kita bisa mengambil sisi-sisi positifnya ya. Yang mana di sini untuk Project Binetworld memang sangat gencar-gencarnya pada akhir-akhir tahun ini ya, menjelang open mainnet. Oke rekan-rekan, jika rekan-rekan memiliki pendapat atau masukan atau saran ya, silahkan tulis dalam kolom komentar, dan jangan lupa silahkan klik like dan klik tombol subscribe-nya agar rekan-rekan tidak ketinggalan informasi mengenai Project Binetworld yang terbaru. Terima kasih.